Hadirin jamaah salat maghrib menuju isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi atau Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitab Nazhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin Babul Muraqabah, hadis yang ketiga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Disebut radhiyallahu anhuma karena Abdullah ini adalah anak daripada Abbas ibni Abdul Muttalib, paman Nabi yang berada di dalam agama Islam dan berada di dalam perjuangan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, kemudian beliau Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai anakku atau wahai pemuda, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa hal. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah senantiasa engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau memohon pertolongan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwasanya suatu kaum law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Seandainya mereka berkumpul memberikan manfaat kepadamu terhadap sesuatu, maka itu tidak akan terjadi kecuali sudah ditulis oleh Allah untukmu. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya pun mereka ingin membahayakanmu, maka ini tidak akan terjadi kecuali hal tersebut sudah ditulis oleh Allah akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, diangkatnya pena-pena dan keringlah lembaran-lembaran. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan jalur ini. Sedangkan dari jalur yang lain dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmizi, redaksinya adalah ihfazillah tajidhu amamaka, jagalah Allah maka senantiasa engkau mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah ketika engkau di dalam keadaan senang. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalimu pada saat engkau sulit. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, sesungguhnya apa yang menimpamu daripada kesalahan tidaklah untuk membenarkanmu, dan apa yang menimpamu daripada kebenaran bukanlah untuk menyalahkanmu. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, kemenangan itu ada bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu ada di dalam setiap kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih adalah di bawah daripada derajat hadis yang sahih, tetapi dia di atas hadis yang hasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang dapat kita ambil makna istifadah, manfaat daripada hadis ini. Yang pertama,
Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Abbas. Disebut dalam hadis ini dengan redaksi ya ghulam, wahai anakku. Berarti ghulam ini berada dari mulai dia bayi sampai sebelum genap 10 tahun. Bisa dipastikan ghulam ini Abdullah ibni Abbas pada saat itu berusia kurang dari 10 tahun. Apakah 9 tahun atau 10 tahun? Tidak lebih daripada 10 tahun. Maka dalam hal ini beliau berada di belakang Rasulullah di atas kendaraan. Rasulullah yang menunggang, Abdullah di belakang. Lalu Rasulullah mengajarkan kepadanya beberapa hal. Berarti pentingnya kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita dari usia kecil sampai usianya 10 tahun. Bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada mereka? Sambil di dalam sebuah kegiatan. Baik tak duduk, tak ceramah, ada lagi yang hai dengar ini mit. Maka Rasulullah tahu bagaimana kondisi yang cocok untuk memberikan nasihat kepada Abdullah ibni Abbas. Sehingga beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi, aku berada di belakang Nabi. Kemudian Rasulullah mengajariku beberapa kalimat. Dan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tentang keyakinan dan ketauhidan. Coba lihat. Hal yang pertama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah ketauhidan. Nyo na ba urung syik kita nyo jamun. Aci nekalan. Mak kita nyo kadang-kadang ayah tepi jut ke tiga-tiga. Buat teh ke petengut kita nyo lam ayun ke ratib. Dalam ratibnya tiraga ayun la ilaha illallah. Kalimat taibah berkait mati sotu mekun kalimahnya selamat iman ura pagi itamang lam sanubarian amit. Tauhid yang diajarkan adalah kalimah-kalimah tauhid. Semangat perjuangan, berbagah raya gata bantah sedang tajakmu perang bela agama. Maka inilah yang menjadi satu hal yang diajarkan pertama oleh baginda Rasulullah kepada anak-anak seusia di bawah 10 tahun. Maka ada sebuah kejadian ketika runtuhnya kerajaan Islam Andalusia. Coba lihat, runtuhnya kerajaan Islam Andalusia. Pada saat itu tidak ada kerajaan yang besar yang tinggal di Andalusia kecuali Granada. Sedangkan wilayah-wilayah yang lain sudah berada di bawah jajahan daripada Isabella. Maka pada waktu itu, untuk menghancurkan kerajaan kecil ini di bawah pimpinan seorang raja yang masih kecil, namanya Abdullah, maka pada saat itu diutuslah seorang mata-mata, intel lah bahasa katanya. Karena sebelum bergerak, sebuah negara itu harus diketahui lapangan itu keadaan oleh intelijen. Diutuslah intelijen. Sesampainya intelijen ke daerah Granada, dilihatlah pemuda-pemuda yang duduk di kedai kopi. Yang lagi tanya Syed, yang duduk di kedai kopi. Pada waktu itu ada yang menangis. Di antara pemuda itu ada yang menangis. Ditanyakan, kenapa engkau menangis? Pemuda ini menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Aku diperintahkan untuk menulis 100 buku. Akan tetapi aku belum sempat menulisnya. Dengan deadline waktu yang diberikan, aku hanya mampu menulis 97 buku saja. Maka lapor intelijen ini kepada Ratu Isabella. Ratu, jangan serang dulu, belum waktunya. Kemudian setelah beberapa tahun dia kembali. Setelah kembali, maka dia melihat pemuda-pemuda di kedai kopi. Di antara mereka ada yang menangis juga. Lalu datang dia tanyakan, kenapa engkau menangis? Kemudian pemuda ini menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Aku diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak dalam waktu 1 tahun, yaitu 100 anak-anak sebagai kader masa depan agama. Akan tetapi aku tidak sanggup. Aku baru sanggup mengajarkan 79 orang saja. Maka aku menangis karena aku belum berhasil sesuai dengan perintah. Kemudian ditanyakan oleh ratu, bagaimana kita serang? Belum wahai ratu, belum tiba waktunya.
Setelah tahun berikutnya, kemudian intelijen ini kembali ke Granada. Kemudian dia melihat seorang pemuda sedang menangis, meratapi, mengalirkan air matanya di kedai kopi, bak tengah meja kopi. Kemudian dia intel, kita yang pakan ka klik. Kiban halong klik. Ilong dikhianati lengan lun. Cewek lun, pacar saya diambil dan dia selingkuh dengan teman dekat saya. Langsung dia mengatakan kepada Ratu Isabella, "Wahai Ratu, inilah saatnya kita menyerang Granada." Ternyata pelajarannya apa? Waktu yang pertama, kekuatan pemuda, kekuatan anak-anak masih kuat. Mereka masih berfikir untuk mengolah otaknya, memproduksi beberapa kitab, memproduksi beberapa buku, karya yang dapat dimanfaatkan oleh generasi bangsa. Kemudian waktu yang kedua, mereka masih sibuk mengajar, mendidik generasi-generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan kerajaan dan Islam di wilayah mereka. Akan tetapi pada waktu yang ketiga, sibuk dengan pacaran. Hana tempat le dipikir ke berjuang, hana sempat le dipikir ke murnau, hana sempat le dipikir ke belajar, hana sempat le dipikir ke muperang. Pakon sibuk dengan pacaran. Maka waktu itulah kerajaan kecil yang tersisa di Spanyol itu juga dibumi hanguskan oleh Ratu Isabella. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tauhid, semangat juang, keyakinan anak-anak kita tidak kita tanamkan pada usia dini, sungguh suatu saat Islam ini akan lemah. Maka urunnya cerita kalian tatanya yang ba anak mit ba ile takun yang 30 tahun, yang 15 tahun, yang ke SMA nya aci sebutkan rukun Islam tiat. Mungkin mendang jud. Aci sebutkan rukun iman, mungkin mendang tingat kadang-kadang na terakhir jak but wateglah na misdi. Aci sebutkan rukun semayang, nyan kau tuai becut. Yang sunat ida rukun. Yang rukun je ke sunat. Yang dalam tatanya yang pulain, dalam tatanya yang bah agama, dalam tatanya yang bah akhlak. Maka ini kenapa sudah hilang? Karena hilangnya pendidikan anak-anak di usia dini. Anak-anak hari ini menangis, mereka SD, apa yang kita berikan? HP. Mereka lapar, apa yang kita berikan? HP cerita jauh. Ikli anak mek katanya, nyompanya kamaju HP le. Mak dengan hemagun, ayah dengan kerja, sehingga anak-anak kita lalai dengan piasan-piasan yang terkadang piasan tersebut adalah piasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya cikalan bak kedai kopi, purame yang temulih bak HP, purame yang main game online bak HP. Orangnya mu perang kakon le ngam perang le katanya. Mu perang ngane jaro, trap truk ka perang. Tenak le tagonyo, tenak le tagoje. Subhanallah. Inilah yang terjadi. Anak siapa? Anak kita. Generasi siapa? Generasi kita. Suku apa? Suku Aceh. Urang teh kadang-kadang cit tetangga katanya dan bahkan naudzubillah anak katanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah ibni Abbas pada saat beliau masih dalam usia yang kecil. Bagaimana ajaran Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah mengajarkan jagalah Allah. Bagaimana terjaga Allah? Allah perlu penjagaan? Tidak. Maknanya adalah jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Yang perintah tapi buat, yang gelarang tapi yuh. Ini fi'lul ma'mur wa tarkul munhiyat. Kita lakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Salah satu perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah, wa aqimis shalah, dirikan solat. Maka generasi yang tidak akan maju adalah generasi yang sudah mulai meninggalkan solat. Menyekai tim kebah semayang limang waktu tanpa ada rasa beban di dalam hatinya, maka ketahuilah kemungkaran dan fahsya, kekejian akan tersebar di sebuah tempat tersebut. Kenapa? Karena janji Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah manusia daripada
kekejian dan kemungkaran. Apa itu fahsya? Fahsya itu adalah kesalahan, kemaksiatan yang dihasilkan antara pusar dan lutut. Itu fahsya. Berarti urusan masalah antara pusar dan lutut itu fahsya. Tersebarnya zina, terjadinya perselingkuhan, terjadinya hubungan gelap, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara mahasiswa, mahasiswi, antara pelajar, terjadinya boro-boro moral orang-orang, anak-anak yang pacaran melampiaskan hawa nafsunya. Dulu kita mendengar di luar Aceh ditemukan bayi yang dibuang di tempat sampah. Hari ini itu terjadi di tempat kita, bak tempat ketanyo, di tanah ketanyo. Kenapa? Karena generasi sudah mulai meninggalkan solat. Maka ini efeknya, akan tersebar fahsya. Kemudian akan tersebar kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Mungkar itu adalah kemaksiatan yang terjadi diakibatkan perut manusia di atas pusat. Perut manusia menyabuno di pusat. Kalau mungkar adalah di atas pusat, maka terjadi korupsi, terjadi sogok menyogok, terjadi money politik, terjadi jual beli jabatan, terjadi hal-hal yang memperjualkan amanah. Maka ini terjadi kenapa? Karena rasa rakus isi perut manusia. Itulah kemungkaran. Maka kemungkaran-kemungkaran ini efek daripada tidak lagi anak-anak kita mendirikan solat. Maka cina kalian bak syiar muhibbah subuh kajuat kekenyan perke urung duha, tapi bak gerakan pemuda subuh yang hadir pemuda asyid, tapi pemuda tahun kurung belah 65 balik Indonesia merdeka. Cita mita anak-anak muda. Hari ini udah ada GPS baru. Gerakan pencari dan pemburu setan. Tapi ke gerakan pemuda subuh. Ternyata gerakan pemuda subuh sudah ada lawannya. Apa lawannya? Gerakan pencari setan. Celurit satu, pedang sikrek, samurai sikrek, parang sikrek, dijak raun tengah malam. Baru tadi drop le Polsek Bandar Sakti. Sepa anak yan, anak getanya. Sepa tetangganya, tetangga getanya. Tapi pakan menan, mereka sudah mulai meninggalkan solat. Kenapa mereka sudah mulai meninggalkan solat? Tidak ada perintah dari orang tua mereka untuk melaksanakan solat. Tidak pernah orang tua menanyakannya, kala kata mayang yang nak ingat ke teleponnya, kala ke pajobu nya paket internet mentang na, nya jajan mentang na. Mungkin ini yang sering ditanyakan, sehingga hasilnya adalah mereka gerakan pencari dan pemburu setan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak menjaga perintah Allah, kita tidak menjaga larangan Allah, maka Allah tidak lagi menjaga diri kita, tidak lagi menjaga keluarga kita, tidak lagi menjaga masyarakat kita, tidak lagi menjaga bangsa kita. Bangsa kita uronyo adalah bahkan bangsa yang membenarkan yang salah, yang membenarkan kebiasaan walaupun itu ada di dalam kesalahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, senantiasa Allah akan engkau dapati di hadapanmu. Dengan getanyo tak jalankan perintah Allah, tak semayang tepat wate, tak tinggalkan larangan Allah, hana ada pubut yang getam yang gelarang oleh agama, kita tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Allahu Akbar, azan di masjid, tatup kedai. Pakan le orang yang tem top kedai wate azan gejak semayang berjamaah di masjid, hana bangkrut degatnya, yang jamin rezeki degatnya Allah. Pakan di sebuah perusahaan begitu ada azan, rapat dihentikan semua solat, melaksanakan ibadah solat. Pemimpin perusahaan, direktur perusahaan yang menjadi imam,
Kemudian perusahaan itu meraup keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka menjaga perintah Allah. Allah jaga usaha mereka. Itanya urang malam tak terfikir, urang malam tak kerja, tabuh modal, tak fikir tabuh modal, tak fikir je keuntung, rupa je untungnya sampai ada dalam ke modal habis hana le untung, modal habis untung tan akibut katanya urgo. Pakan urang malam tak terfikir karena katanya hana tak jaga Allah. Hana tak jaga Allah. Sehingga ketika ruh katanya di dalam masalah, ruh katanya di dalam kesulitan, maka dalam redaksi yang lain, ketika engkau mengenal Allah di dalam keadaan senang, maka Allah mengenalmu dalam keadaan susah. Dah dalam keadaan senang, nah untung lagi tanya alhamdulillah, tak syukur le ruh ungkut ideh laut, tajak lagi tanya hana tua tak sedekah ke anak yatim, hana tua tak bi makan fakir miskin. Lagi tanya na perusahaan, na CSR, dana CSR tajuk bak jalan rawai, na zakat tak salurkan kepada yang mustahik menerima zakat. Akan tetapi hari ini tidak demikian. Ketika senang getanyo foya-foya, ketika susah getanyo hana geturi li Allah Subhanahu wa taala. Nyo di dunia apalagi di akhirat. Di akhirat bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, hari ini kami melupakanmu sebagaimana engkau lupa kepada kami ketika di dunia. Mamanya Allah tua ke gedanya pakiban hi gedanya uro kiamat. Hana tak orang pegah huru ara di uro kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Keyakinan seorang muslim apabila dia meminta, berdoa, bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Ketika dia bekerja, dia bergantung kepada Allah, tidak mengharap ridha manusia. Ingat, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusianya adalah angan-angan yang tidak pernah dicapai. Uronyo atasan gedanya senang ke gedanya. Sebab pekan tengah mangatbu irma. Sehingga bengeh ke gedanya, hanagat matai, hanagat senyuman te gedanya, pekan tengah mu pakai ngam rumah. Itulah manusia. Karena baharu bisa berubah-ubah. Akan tetapi Allah, kalau kita mencari ridha Allah, kerjakan apa yang diperintahkan, laksanakan tugasmu sebagai karyawan, sebagai urang kerja, betul-betul kita cintai pekerjaan karena Allah, tak harap le kita nyota puas urmoh rezeki yang halal. Maka yang kita harap ridha Allah, maka Allah akan membuat kita bahagia. Akan tetapi menyele kita nyo gaduh tak senang gop. Tujuan kita nyo payah tak senang gak nyan. Tabap pakon nyan tengah jut ke pimpinan kita nyo. Tak senang tagusu melisan tak ple barung bulut lerung. Etna tingkat senang ke kita nyo. Orangnya singa betul lusa tapi lusa raya dalam tente mentang senang ke kita nyo. Pakon itulah manusia. Apabila kita mencari keridhaan mereka, maka tidak akan pernah tercapai. Kita berjalan sendirian, salah. Kita berjalan berdua, salah. Kita naik di atas keledai berdua, salah. Tatren tayujak keledai keroi, getanyo keroi, salah. Itulah pandangan manusia, tidak ada yang pernah benar. Karena kebenaran itu menurut manusia itu masing-masing relatif. Pandangan manusia terhadap kita tidak selamanya pandangan yang baik. Akan tetapi pandangan Allah, kalau pandangan Allah sudah baik, maka pada manusia sudah tentu baik. Maka buatlah senang Allah. Tapi senang Allah, tapi ridha Allah, maka pasti Allah akan ridha kepada kitanya. Manusia akan ridha kepada kitanya. Dan di manusia pihana gala ila tak talake. Menyer talakai le katanya le bak manusia le pun talakainya hana senang. Karena tabiat manusia apabila le talakai bak agaknya yang kurang senang ke katanya. Contoh, ya, Pak Nasir baru geblau motor baru. Innova Reborn geblau. Baru le agaknya geblau beklam atau barau. Gekumpulkan peng na truk 10 ton ke pesapat bak celeng. Le pok celeng ya geblau motor.
Menan le gerening si malam tengah pengah teruk urang bagi telefon Pak Nasir. Nyo cukup berat mekarat. Long ne jak ba urang sakit hidih di Aceh Timur. Nabi pinjam motor drone ti an. Nyan Pak Nasir kerut lah mati ke. Baru ku berkelam kai lagi pinjam. Itulah manusia. Maka dikatakan seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya, amalan apa yang harus kami lakukan agar manusia cinta kepada kami?" Lalu Rasulullah menjawab, "Izhad fima 'indan nas." Jangan banyak meminta kepada manusia, maka manusia akan suka kepadamu. Izhad, berzuhudlah engkau terhadap apa di dunia yang diberikan oleh Allah kepadamu. Engkau merasa cukup, maka Allah akan senang kepadamu. Munya Allah sering talake, Allah senang. Nyo beda hamba dengan ma'bud. Beda makhluk dengan khalik. Bak khalik makin le talake, makin hana galak ke katanya. Bak makhluk makin le talake, makin hana galak ke katanya. Munya talake bak khalik, ya Allah, nabi nyo ya Allah. Tengah bengah talake la ilm, nabi nyo ya Allah. Je hana pah, nyo nabi yang pah. Allah senang kepada katanya. Pakon sering talake bak Allah. Allah senang. Munya manusia sering talake, nyan tengah nomor-nomor delete. Pulamnya musim caleg. Ya. Musim politik. Makin le talake, makin delete nomor kartu-kartu ucap ulang. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka apabila kita meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ayat Al-Quran, sabi-sabi kita nyotakeun si urang si malam 17 ge. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Baik terbalik. Awai ta semah Allah, dudo talake pertolongan kepada Allah. Baik awai talake pertolongan, dudo baru ta ibadat. Maka ibadat ile. Laksanakan solat sehari semalam 5 waktu tepat bak wate. Kahana berjamaah tak usaha lagi tanyo lam sabah wate benar berjamaah. Kaik sabah wate tak usaha dua. Kaik dua tak usaha boleh. Tak kaik lagi tanyo leh tak usaha put sampai 5. Lagi tanyo sudah mulazamah dengan jamaah. Minimal 40 orang turut-turut dalam jamaah. Gadah sifat kemunafikan di dalam hati. To gitanyo dengan Allah. Tak mohon ya Allah nutulung lun ya Allah. Allah akan keijabah doa hamba. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan yang terpenting dalam hadis ini adalah nyo bagi kita nyo mandum bek weh kita nyo udip dalam dunia. Bek gara-gara pu yang direncana le urang terhadap kita nyo jid kesusah. Bek gara-gara le kita nyo ka dibicarakan le urang untuk iperhut kita nyo, le kita nyo ka susah udip. Allah melalui baginda Rasulullah menyampaikan, wa'lam, ketahuilah bahwasanya annal ummata, seandainya suatu kaum berkumpul untuk memberikan syafaat, giakbi kelebihan, iakbi jabatan, iakbi peng, iakbi kebahagiaan, iakbi amanah, dibi rumah, dibi motor, berkumpul semua orang untuk mengumpulkan hal tersebut agar kita bahagia. Itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ketika manusia semuanya membenci kita karena kita menjalankan syariat, ketika semua orang mata internasional menuju ke Aceh ketika ada arahan PJ Gubernur untuk mengatur jam malam orang-orang yang berkeliaran, anak muda, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, semua mata menyorot Aceh, semua pandangan menyorot Aceh. Jangan takut. Seandainya mereka ingin membahayakan kita dan pribadi kita, itu tidak akan terjadi kecuali itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kalimat yang diucapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi ini sangat menarik bagi saya dan menjadi hal yang harus kita yakini sama-sama. Apa yang beliau katakan? La taqlaq min tadabiril bashar. Jangan pernah engkau takut
engkau gusar, engkau gundah terhadap apa yang direncanakan oleh semua manusia terhadapmu. Kenapa? Fa'aqsa ma yastati'una fi'lahu ma'aka, karena semampu-mampunya, sekuat-kuatnya mereka yang bisa mereka lakukan terhadapmu adalah huwa tanfidhu iradatillah, adalah menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun rencana manusia, sehebat apapun makar manusia, sehebat apapun rencana mereka terhadap kita, baik kebaikan maupun keburukan, sesungguhnya yang dapat mereka lakukan hanya satu, apa? Menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menentukan, tidak akan terjadi. Kalau Allah sudah menentukan, akan terjadi. Baik itu yang baik maupun itu yang buruk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada minit tu 7 minit tu BO tu athi. Di dalam riwayat dari selain Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ujung hadis ini menyampaikan, wa'lam, ketahuilah, anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karabi wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesabaran itu adalah akan memberikan peluang penyelesaian terhadap persoalan yang sedang kita hadapi. Maka apapun persoalan yang sedang kita hadapi, hadapi dengan kesabaran. Dan ridha terhadap ketentuan Allah itu lebih baik. Menyesabar, pu beda sabar dengan ridha. Kalau sabar, le getanyo ditimpa satu hal yang menyakitkan hati getanyo, tanyo sabar. Sakit tetap na yang gekan sabar. Getanyo kata sabar, tetapi hati sakit, mantang na sisa-sisa sakit, itu artinya sabar. Tetapi ridha, ketika kita ditimpa hal yang menyakitkan, ya Allah, tidak akan menimpa saya kecuali ini sudah ketentuanmu. Maka itu namanya ridha. Itu tidak akan pernah membekaskan rasa sakit di dalam hati kita. Maka le dengku, orang-orang yang terkadang ketika ditimpa masalah yang baru tahu kejadian ni pai. Tirau rinang dari Aceh Tengah, bak tengah laut Sabang, dari Punan, dari pelabuhan Ulele ke Dehu Sabang, igrau le laut. Lompat dia ke laut. Kenapa? Ternyata lagi depresi. Banyak masalah yang dia hadapi. Kalau sang lautnya selesai masalah dia. Memang selesai masalah hidupnya. Di akhirat dalam dendai. Di akhirat dalam dendai. Maka kembali kepada Allah. Yakinlah bahwasanya setiap apa yang menimpa diri kita, yang menimpa keluarga kita, yang menimpa ahli famili kita, yang menimpa anak isteri kita, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau itu baik, maka aku ridha terhadap ketentuanmu. Kalau itu tidak baik bagiku, mungkin itu sangat baik bagimu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Karena terkadang yang getanyo benci nyan adalah hal yang good bagi getanyo, dan yang getanyo galak nyan terkadang adalah hal nyan yang buruk bagi getanyo. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, setiap hal yang menimpa kita, ketahuilah kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Apalagi kita bisa ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal farja ma'al karbi. Maka tidak ada persoalan kecuali ada jalan penyelesaian. Setiap persoalan yang getanyo hadapi pastinya jalan penyelesaiannya. Maka saya sangat tidak sepakat, lon pribadi al-faqir sangat tidak sepakat ketika ada ucapan manusia, alhamdulillah akhirnya datang pertolongan Allah. Nyolon hana sepakat dengan kalimatnya. Bahkan bukan datang pertolongan Allah pada akhir, pada awal kita masalah Allah sudah menolong.
Baik tanggap lagi katanya Allah nyan lagi anak muda India. Sabe-sabe telat truk. Ba akhir filem baru truk anak muda nyan filem India. Pertolongan Allah itu sudah mulai ada semenjak kita menghadapi masalah. Akan tetapi kita tidak tahu. Maka pertolongan Allah itu ada pada awal kita menghadapi masalah. Menantruk masalah, ingat Allah sudah merancang jalur penyelesaian dan solusi yang terbaik bagi orang yang yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita nyoh hana yakin tu. Kita nyoh hana yakin tu. Le telekai tolong ba urang dibanding telekai tolong ba Allah. Donya kita nyoh lagi nyoh keadaan nanggro kita nyoh lagi nyoh keadaan. Tole tamu doa ba Allah ngan tak siap kita nyoh tak ke harta tu. Sang le tak ke harta ngan tamu doa ba Allah. Ya Allah, nyo kamu di dalam keadaan krisis, nyo kamu di dalam keadaan ekonomi yang luar biasa, elit ekonomi sulit. Yang jarang kita berdoa kepada Allah dalam jarak, ya Allah, Nabi kemudahan bagi kamu, Nabi rezeki yang halal ke keluarga kamu, Nabi bangsa kamu, nanggro kamu di dalam keadaan yang jauh daripada malapetaka. Itu jarang kita doakan. Yang na lagi kita nyoba mesos, yang na tersebar hana betul presiden, hana betul menteri, hana betul kepala dinas, hana betul PJ, hana betul wali kota, hana betul bupati, hana betul camat, hana betul kecil, yang betul cilo. Yang kenyan yang sering tak ucapkan. Tidak pernah kita mendoakan negara kita. Allahumma ja'al baldatana baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma difa'anna al-bala wa an biladina wa an biladil muslimin. Jarang kita berdoa. Apalagi kita ucapkan doa khusus ke pemimpin katanya. Nah, kita berdoa khusus ke pemimpin. Jarang aku. Menyana alam tribero jamaah. Acin dengar punai berdoa Allahumma sallim Jokowi na. Hana jarang na. Kecuali orang yang tahu Jokowi. Nyampi ke Jokowi, ipu dengar bak ke Jokowi. Menyaji hai mendoa, padahal disarankan, dianjurkan rakyat itu mendoakan pemimpin. Bukan mencaci pemimpin. Karena apa yang kita caci belum tentu ada perubahan. Tetapi apa yang kita doakan, kalaupun Allah tidak merubah dengan tangan dan kekuasaan pada dirinya, akan Allah ubah di tangan orang lain. Maka ini yang seharusnya kita lakukan. Bukan malah kita meminta dan kita berharap kepada materi dunia. Nyona yang pegang nyona nggro kita nyora bangkrut. Kajut ya belo lampuh ju berjai. Kajut ya pesapat meh ju berjai. Kajut yuk pesapat harta ju berjai. Nyo singa han lagut lepeng. Peng kertahnya han lagut. Untuk yang lagut mu tak pesapat dia nyok tua dekat Allah. Tua dekat Allah. Krisis pangan akan menimpa. Tua dekat Allah. Afara'aitum ma tahrusun? Apakah kalian melihat apa yang kalian panen? Apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kami yang menanam atau kalian yang menanam? Allah yang menanam, Allah yang menumbuhkan, Allah yang menjadikan itu bisa kita panen. Maka harapan kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan inilah yang seharusnya kita ajarkan kepada generasi bangsa kita, anak-anak kita, agar mereka tidak takut untuk menghadapi masa depan. Ingat, baik sampai kita nyo ya ke kiamat tok, tetapi hana tak siap untuk kiamat. Nyo lusa ke kiamat, tanda-tanda cukup jai, semayang tetap lagi third. Ya, tetap yang subuh hana semayang. Yang na semayang wajib, urut Jumaat, semayang sunat hanya ba urut raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah keyakinan dan optimisme kita terhadap pertolongan Allah di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, baik persoalan di dalam keluarga, persoalan dunia, persoalan bangsa, dan seluruh persoalan-persoalan yang diuji oleh Allah kepada diri kita dan bangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.